tawa kecil terdengar, dan tangan emas itu tiba-tiba membengkak menjadi sekitar 10 kaki, lalu melepaskan bola cahaya spiritual yang menusuk di samping semburan gelombang kejut yang kuat yang menyapu ke segala arah. Kepala hantu hitam dan proyeksi pedang yang mendekat semuanya lepas kendali oleh gelombang kejut, dan kedua iblis sangat terkejut melihat ini saat mereka buru-buru membuat segel tangan untuk memulihkan harta mereka. Namun, tekanan spiritual yang dijiwai dalam gelombang kejut emas jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan, dan secara paksa memutuskan hubungan mereka dengan dua harta itu. Dengan demikian, mereka hanya bisa melihat saat tangan emas raksasa melepaskan selusin proyeksi tinju emas yang langsung mengenai harta karun itu. Serangkaian ledakan yang bergema terdengar, dan kedua iblis itu bergidik saat mereka masing-masing mengambil langkah mundur tanpa sadar dan memuntahkan seteguk darah. Kepala hantu dan cahaya keemasan telah dirusak oleh proyeksi tinju yang tampak biasa, dan kedua iblis itu juga terpengaruh karena hubungan spiritual mereka dengan harta karun. Untungnya, itu bukan harta karun mereka, jadi mereka tidak mengalami luka besar. Meski begitu, keduanya sangat tercengang, dan mereka buru-buru mundur saat mereka mengamati tangan emas raksasa dengan ekspresi waspada. Adapun Bing Qianren, dia juga cukup khawatir dengan perkembangan ini, tetapi dia tidak terlalu khawatir karena seluruh tempat ini telah dikelilingi oleh Seven Kill Bloody Balefulki dan Blackbone Devilish Insects. Pada saat ini, tangan emas raksasa menghilang, memperlihatkan Honli berjubah biru, yang memegang batu bata suci dengan tenang. "Siapa kamu, dan mengapa kamu merampokku dari batu bata suci ini?" Pak Tua yang bertanya dengan ekspresi gelap. Bentrokan mereka sebelumnya telah memberitahunya betapa menakutkannya Honli, jadi dia hanya bisa menahan amarahnya sendiri. "Kamu sudah memutuskan untuk berpisah dengan item ini, jadi kenapa aku tidak bisa mengambilnya? Ngomong-ngomong, kamu memiliki batu bata suci yang lain, kan, Taoist Bing? Kamu bisa menyerahkannya juga," kata Honli saat dia menoleh ke Bing Qianren. Bing Qianren tersentak saat menemukan ketidakmampuannya untuk memastikan basis kultivasi Honli yang tepat, tetapi dia menolak untuk menyerah. "Kamu benar-benar pria pemberani, kamu tidak hanya mengambil batu bata suci ini tepat di bawah hidungku, kamu bahkan mengejar batu bata suci milikku sekarang, sepertinya kamu mendengar seluruh percakapan kita. Memang, aku punya yang lain batu bata suci, datang dan dapatkan jika Anda pikir Anda bisa." Tanda petik ganda buka. Dengan Seven Kill Bloody Balefulki dan Blackbone Devilish Insects, bahkan Raja Iblis tahap akhir harus melarikan diri darinya, jadi dia secara alami tidak akan takut pada pemuda yang tidak dikenal ini. "Baiklah, kalau begitu, tidak masalah jika aku melakukannya." Honli terkekeh sebelum melangkah ke arah Bing Qianren. Tampaknya hanya langkah biasa, tetapi di saat berikutnya, Honli telah menempuh jarak beberapa ratus kaki dengan kabur, dan dia sekarang hanya beberapa puluh kaki dari Bing Qianren. Hati Bing Qianren tersentak saat melihat ini, dan dia segera menyapu lengan bajunya, di mana cahaya merah di sekelilingnya naik menjadi gelombang yang tingginya lebih dari 100 kaki sebelum menabrak ke arah Honli. Sementara itu, Bing Qianren sendiri telah mundur lebih dari 300 kaki jauhnya. Di saat yang sama, tiruannya telah menghilang di tengah kilatan cahaya merah. "Kamu pikir kamu bisa menyakitiku dengan ki yang mengerikan ini?" Honli terkekeh dingin saat cahaya keemasan meletus di belakangnya, dan proyeksi dengan 3 kepala dan 6 lengan muncul. Proyeksi itu tingginya lebih dari 100 kaki, dan memiliki 3 wajah yang identik dengan Honli. Ia membuka keenam matanya dan mengayunkan lengannya di udara, di mana sebuah bola cahaya keemasan muncul di masing-masing dari 6 tangannya. Segera setelah itu, mereka disatukan dan digabungkan menjadi satu menjadi pusaran emas yang berukuran sekitar 10 kaki. Rune emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari pusaran, lalu menyapu ke segala arah dengan kekuatan yang tak terhentikan. Begitu cahaya merah mencapai dekat tubuh Honli, itu ditarik ke pusaran emas, dan dialah merentang hanya beberapa napas, hampir setengah dari ki mengerikan di udara telah lenyap. "Mustahil!" Bing Qianren berseru, tetapi dia tidak ketinggalan saat dia segera mulai membuat serangkaian segel tangan. Cahaya merah tua yang melonjak menuju pusaran emas bergetar, lalu melepaskan semburan kekuatan untuk mencoba dan berjuang bebas dari kekuatan hisap.
Ekspresi Han Li berubah sedikit, dan dia tiba-tiba meningkatkan output kekuatan sihirnya, di mana pusaran emas membengkak menjadi 5 hingga 6 kali ukuran aslinya, dan intensitas kekuatan isapnya juga meningkat lebih dari 10 kali lipat. Akibatnya, semua cahaya merah melengkung dan berputar sebelum terkoyak, lalu melonjak menuju pusaran sebagai titik cahaya merah. Bing Qianren berkeringat deras saat dia dengan panik membuat segel tangan yang berbeda untuk mencoba dan memulihkan beberapa ki yang mengerikan, semuanya tidak berhasil. Segera, tidak ada cahaya merah yang tersisa, dan Bing Qianren meraung marah, berani-beraninya kau mengambil Seven Kill Bloody Baleful Ki. Dia kemudian menggosok kedua tangannya sebelum mengangkatnya sekaligus, dan petir biru yang tak terhitung jumlahnya meluncur langsung ke arah Hon Li. Kawanan hitam serangga di daerah sekitarnya juga berkumpul menuju Hon Li atas perintahnya. Serangga iblis tulang hitam ini memiliki kekuatan luar biasa dan tubuh yang sekeras baja, membuat mereka bahkan lebih menakutkan daripada Seven Kill Bloody Baleful Ki, dan Bing Qianren yakin pusaran emas aneh tidak akan mampu melahapnya. Pada saat yang sama, fluktuasi spasial meletus di atas Hon Li, dan semburan ki hitam samar menyapu langsung ke bawah menuju Hon Li. Di dalam ki hitam adalah sosok humanoid, itu tidak lain adalah tiruan Bing Qianren. Han Li tetap benar-benar tanpa ekspresi, tetapi dengan perasaan spiritualnya yang luar biasa, dia secara alami sudah merasakan serangan mendadak itu. Proyeksi di belakangnya menyapu lengannya ke belakang atas perintahnya, dan 6 bola petir emas melesat langsung ke arah ki hitam yang mendekat dalam sekejap. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat 6 bola petir emas meledak untuk membentuk formasi petir emas yang membanjiri klon. Di dalam formasi itu ada busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya yang menggeliat seperti ular emas. Ini tidak lain adalah petir Divine Devil Bane milik Han Li. Di basis budidaya Han Li saat ini, petir Divine Devil Bane miliknya telah menjadi sangat tangguh, bahkan tanpa dilengkapi dengan teknik petir. Klon tahap integrasi tubuh awal secara alami tidak cocok untuk petir, dan ki hitam langsung dibatalkan, mengungkapkan klon yang ngeri di dalamnya. Klon melepaskan beberapa harta iblis untuk mencoba dan menahan petir, tetapi itu hanya berhasil bertahan beberapa saat sebelum benar-benar hancur di tengah deru kesedihan. Sementara itu, cahaya biru yang dahsyat melonjak ke arah Hon Li bersama kawanan serangga hitam, tapi dia hanya mengarahkan jari ke pusaran emas sambil menyapu lengan baju di udara untuk memunculkan embusan angin kencang. Pusaran raksasa berkedip tidak menentu sebelum meledak menjadi titik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya, yang tersebar ke segala arah oleh angin kencang sebelum jatuh seperti hujan. Petir biru yang datang benar-benar dihancurkan oleh bintik cahaya keemasan, tetapi serangga hitam iblis itu hanya sesaat terlempar dari jalur sebelum terbang ke arah Hon Li lagi, setelah tetap sama sekali tidak terluka di tengah badai cahaya keemasan. Seperti yang diharapkan dari salah satu jenis serangga iblis yang lebih terkenal di alam iblis penatua, mereka benar-benar tangguh. Namun, bukannya khawatir dengan ini, Han Li hanya tersenyum dan membuat gerakan meraih, lalu melemparkan gelang hitam bertinta. Gelang itu berputar di udara dan melepaskan bunga emas yang tak terhitung jumlahnya dalam hiruk-pikuk, yang masing-masing berubah menjadi kumbang emas berkilauan besar yang panjangnya sekitar setengah kaki, dan ada lebih dari 1000 di antaranya. Ini tidak lain adalah kumbang pemakan emas dewasa. Pergilah, Hon Li menginstruksikan sambil menunjuk ke arah gerombolan serangga hitam yang mendekat. The Gold Devil Uring the Atlas segera terbang menuju serangga hitam iblis dalam beberapa kawanan emas, dan segera setelah mereka bentrok, suara aneh menelan terdengar saat bangkai hitam seukuran ibu jari yang tak terhitung jumlahnya menghujani dari atas. Serangga iblis tulang hitam ini secara alami tidak cocok untuk kumbang pemakan emas dewasa, dan mereka segera dihancurkan. Hanya dalam beberapa saat, lapisan tebal bangkai serangga hitam telah terkumpul di tanah, dan hanya beberapa ratus serangga iblis tulang hitam yang tersisa. Han Li terkejut sama sekali dengan hasil ini, dan dia berbalik ke arah Bing Qianren yang tidak percaya sebelum menyapu lengan baju ke arahnya. Kumbang pemakan emas segera meninggalkan serangga iblis tulang hitam yang tersisa dan terbang ke arahnya sebagai gantinya. Bing Qianren sudah menderita serangan balik karena klonnya dihancurkan, dan hatinya telah benar-benar tenggelam sekarang karena kartu truf utamanya telah dikirim dengan begitu mudah.
Wajahnya menjadi pucat pasi karena ngeri saat melihat gerombolan kumbang emas tak dikenal yang mendekat, dan dia segera mencoba melarikan diri. Namun, tepat pada saat ini, harum dingin terdengar, dan Bing Qianren merasa seperti petir yang meletus tepat di samping telinganya saat semburan tajam penderitaan menembus indera spiritualnya. Dia melepaskan jeritan kesakitan sebelum jatuh dari langit, dan kumbang pemakan emas segera membanjiri dirinya. Bing Qianren hanya memiliki kesempatan untuk berteriak beberapa kali lagi sebelum tubuhnya benar-benar dimakan oleh kumbang pemakan emas, hanya menyisakan jiwa yang baru lahir yang diselimuti cahaya merah, bertahan seumur hidup dengan mengendalikan 8 lencana hitam dengan panik. Satu-satunya alasan mengapa itu belum binasa adalah karena Han Li telah menginstruksikan kumbang pemakan emas untuk menahan diri. Jiwa yang baru lahir benar-benar membatu dan mulai memohon belas kasihan, tetapi Han Li benar-benar mengabaikannya dan melambaikan tangan di udara untuk menarik gelang merah tua ke dalam genggamannya dari jauh. Ini tidak lain adalah gelang penyimpanan Bing Qianren. Han Li menyuntikkan indera spiritualnya ke dalam gelang, di mana alisnya sedikit berkerut. Memang ada harta karun di sana, tapi tidak ada tanda dari 3 batu bata suci itu. Rekan Taois, aku akan memberimu batu bata suci jika kau melepaskan Kunas Cintso. Bing Qianren berteriak putus asa. Menurutmu aku tidak bisa menemukan ketiga batu bata suci itu sendiri? Han Li terkekeh dingin saat dia berbalik ke arah jiwa yang baru lahir dengan cahaya biru berkedip melalui matanya. Begitu suaranya terdengar, kumbang pemakan emas segera beraksi lagi dan berkumpul menuju jiwa yang baru lahir. 8 lencana hitam memang cukup dalam, tetapi mereka bukan tandingan kumbang pemakan emas dewasa dan langsung dihancurkan. Denas Cintso kemudian dimakan di tengah tangisan kesedihan, dan ketika kumbang terbang kembali, 3 batu bata tembus pandang yang panjang terungkap. Jadi dia menyembunyikan batu bata suci ini di jiwa yang baru lahir. Jika aku tidak menggunakan mata rohku untuk memeriksa jiwa yang baru lahir, aku akan dibodohi olehnya, gumam Han Li pada dirinya sendiri saat senyum tipis muncul di wajahnya. Dia kemudian menyapu lengan baju di udara untuk melepaskan semburan cahaya biru yang membawa ketiga batu bata itu kembali padanya. Tidak hanya 4 batu bata suci berisi semua seni kultivasi yang digunakan oleh leluhur suci, mereka juga berisi peta sekumpulan harta rahasia, jadi dia secara alami tidak akan melewatkannya. Pada saat ini, ledakan-ledakan tiba-tiba terdengar di belakangnya, dan ledakan itu semakin keras dan keras. Ekspresi Han Li berubah sedikit saat dia berbalik, di mana dia disambut oleh pemandangan Pak Tua Yang dan Chuang Iblis Jin Hu bertarung dengan kuali ungu raksasa beberapa ratus kaki jauhnya. Kuali telah melepaskan beberapa rune besar, yang pada gilirannya melepaskan rune emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya, dan lapisan cahaya ungu telah sepenuhnya mengelilingi 2 Raja Iblis. Kuali itu tidak lain adalah kuali kata ungu, dan Han Li telah melepaskannya saat merawat Bing Qianren. Orang tua Yang dan penguasa Iblis Jin Hu telah mencoba melarikan diri selama pertempuran Han Li dengan Bing Qianren, tetapi mereka terjebak oleh kuali kata ungu. Keduanya berjuang dengan sekuat tenaga, dengan salah satu dari mereka melepaskan Wyrms api hijau yang kuat, sementara yang lain memiliki lawang emasnya yang terangkat tinggi, melepaskan bola cahaya keemasan yang menyilaukan yang berputar di sekitar tubuhnya. Namun, rune kuno yang terbang keluar dari Purple World Cauldron dijiwai dengan kekuatan yang tak terduga, dan mereka meniadakan semua serangan lawan sambil membentuk lapisan pembatasan di area terdekat yang membuat kedua iblis itu mustahil untuk melarikan diri. Ekspresi senang muncul di wajah Han Li saat melihat ini. Seperti yang diharapkan dari harta karun surgawi yang mendalam yang tidak lengkap, hanya kuali kata ungu saja yang mampu menjebak 2 Raja Iblis tahap integrasi tubuh dengan mudah. Lebih jauh lagi, jika dia mengendalikan harta karun itu secara langsung, itu akan menjadi lebih dari 2 kali lebih kuat dari saat ini. Orang tua Yang dan Chuang Iblis Jin Ho secara alami menyaksikan kemenangan besar Han Li atas Bing Qianren, dan hati mereka segera tenggelam sekarang karena dia telah mengalihkan perhatiannya ke arah mereka. Mereka tidak naif dengan berpikir bahwa Han Li akan memutuskan untuk melepaskan mereka, dan dia begitu kuat sehingga mereka bahkan tidak bisa mengumpulkan keinginan untuk menentangnya. Kakak Jin, jika kita tidak pergi sekarang,
kita tidak akan punya kesempatan lagi. Orang tua yang berteriak dengan cara yang mendesak. Segera setelah itu, sekitar selusin alat iblis kelas atas keluar dari tubuhnya di tengah semburan api hijau, dan semuanya meledak bersamaan. Serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan fluktuasi energi yang kuat dari harta iblis yang meledak memaksa mundur semua batasan di dekatnya. Orang tua yang segera merasakan tubuhnya sendiri menjadi jauh lebih ringan, dan dia melarikan diri sebagai seberkas cahaya hijau tanpa ragu-ragu. Penguasa iblis Jinhu juga mengertakkan gigi dan langsung beraksi. Lengannya gemetar, dan labu emas raksasa yang dia pegang tiba-tiba berubah menjadi proyeksi kirin keemasan yang berkilauan di tengah dentuman yang tumpul. Proyeksi kirin membuka mulutnya dan mengeluarkan semburan api emas menakutkan yang meleleh melalui batasan yang ditetapkan oleh kuali kata ungu. Segera setelah itu, penguasa iblis Jinhu tersapu oleh proyeksi kirin dan juga melarikan diri dari tempat kejadian. Oh, aku bisa merasakan aura kirin atribut api dari harta karun itu agak menarik. Han Li bergumam pada dirinya sendiri dengan sedikit keterkejutan di matanya, dan dia segera membuat segel tangan sebelum menyapu lengan baju di udara. Kawanan kumbang pemakan emas langsung berkumpul untuk membentuk pisau raksasa yang panjangnya lebih dari 100 kaki atas perintahnya sebelum berangkat mengejar Pak Tuayang. Pada saat yang sama, Han Li menyapu lengan bajunya di udara lagi, melepaskan proyeksi pedang biru yang memotong proyeksi kirin menjadi dua bersama dengan Raja Iblis Jinhu. Penguasa Iblis Jinhu mengeluarkan teriakan kesedihan, tetapi segera membuat segel tangan, di mana esensi darah yang mengalir keluar dari tubuhnya menyatu menjadi proyeksi sebagai awan kabut darah. Proyeksi kirin yang telah diiris terpisah langsung dibuat ulang sebelum terbang dengan cuan Iblis Jinhu lagi. Alis Han Li sedikit berkerut saat melihat ini, dan dia berteriak, keluar. Sebuah belur emas melesat keluar dari tubuhnya sebelum mendarat di tanah, menampakkan dirinya sebagai binatang emas kecil. Ayo, aku yakin hartanya akan berguna untukmu, Han Li menginstruksikan. Terima kasih, Tuan. Harta karunnya itu sepertinya mengandung beberapa tulang roh dari kirin api, jadi itu memang akan sangat bermanfaat bagiku, jawab binatang macan tutul kirin dengan suara gembira. Itu kemudian membengkak menjadi sekitar 10 kali ukuran aslinya dalam sekejap sebelum bergegas mengejar. Dengan kecepatan dan kekuatan leopard kirin beast, tidak akan ada masalah merawat tuan iblis yang terluka. Dalam sekejap mata, 4 seberkas cahaya menghilang ke udara tipis sambil meluncur ke dua arah yang berbeda. Adapun Han Li sendiri, dia turun di atas batu raksasa di bawah dan mulai bermeditasi. Sekitar 15 menit kemudian, ekspresi Han Li sedikit bergerak saat dia membuka kembali matanya, tepat pada waktunya untuk melihat kawanan kumbang pemakan emas berlomba kembali ke arahnya dari kejauhan. Han Li menyapu kesadaran spiritualnya ke arah gerombolan kumbang, di mana senyum tipis muncul di wajahnya, dan gerombolan itu bubar atas perintahnya sebelum semua kumbang terbang kembali ke lengan bajunya sebagai bunga emas. Segera setelah itu, suara gemuruh terdengar ke arah lain, dan leopard kirin beast juga kembali. Setelah hanya beberapa kilatan, itu muncul tepat di atas Han Li, kemudian berubah menjadi seorang gadis kecil yang tampak berusia 5-6 tahun, dan wajahnya pucat pasi saat dia buru-buru berkata, "Guru, kita harus lari." Tanda petik ganda buka. Apa yang terjadi? Apakah kamu membiarkan cuan iblis itu pergi? Han Li agak terkejut mendengar ini. Tidak, aku sudah membunuh orang itu, tapi ada gelombang binatang buas. Tidak. Bukan gelombang binatang, itu gelombang serangga. Ada banyak serangga jahat datang ke sini, kata gadis kecil itu dengan cara ngeri saat dia dengan panik melambaikan tangan kecilnya. Gelombang serangga. Hati Han Li tersentak saat mendengar ini, dan dia segera mengarahkan pandangannya ke arah dari mana leopard kirin beast baru saja kembali, hanya untuk menemukan bahwa sepertinya tidak ada yang salah. Han Li agak bingung dengan ini, namun saat dia akan mengajukan pertanyaan lebih lanjut kepada leopard kirin beast, situasinya tiba-tiba berubah drastis. Langit yang jauh tiba-tiba redup, dan garis hijau muncul sebelum langsung menjadi lebih tebal, melonjak menuju Han Li sebagai hamparan kabut hijau yang luas. Han Li cukup khawatir melihat ini, dan dia segera melepaskan kekuatan spiritualnya saat cahaya biru melintas di matanya.
kabut-kabut dan tidak jelas segera menjadi lebih jelas di matanya, dan dia bisa melihat binatang iblis kecil yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Binatang buas ini memiliki tubuh kupu-kupu dan kepala singa dengan bulu kuning di sekujur tubuh mereka, dan mata yang semerah darah. Binatang buntut kupu-kupu. Mengapa mereka muncul di sini? Apakah ini gelombang serangga yang Anda maksud? Han Li bertanya saat ekspresinya sedikit mereda. Binatang buntut kupu-kupu memiliki racun mematikan yang menimbulkan ancaman besar bahkan bagi makhluk tahap integrasi tubuh rata-rata, tetapi dia telah membudidayakan tubuh racun segudang kekacauan, memberinya kekebalan terhadap semua racun, jadi dia tidak perlu takut. Bukan mereka, di belakang mereka, teriak gadis kecil itu sambil terus melambaikan tangannya dengan panik. Di belakang mereka Han Li tersendat sedikit saat dia mengintip ke kejauhan di luar kabut hijau, di mana ekspresinya berubah secara drastis. Awan ungu telah muncul di balik kabut ungu, dan pada awalnya, ukurannya hanya beberapa kilometer. Namun, setelah rentang beberapa napas, itu telah menyebar ke seluruh langit dan bumi, dan tidak ada akhirnya yang terlihat. Begitu kabut hijau bersentuhan dengan awan ungu, suara mendesis tajam terdengar, dan puluhan ribu anggota tubuh Butterfly Beast yang terpotong-potong langsung turun dari kabut hijau, sementara anggota tubuh serangga yang tipis dan tajam yang berada di sekitar panjang sumpit jatuh dari awan ungu. Mereka melahap semut iblis. Han Li segera menarik napas tajam saat melihat serangga setan berbentuk sumpit, dan sedikit ketakutan muncul di wajahnya. Kita harus kembali ke kota. Han Li berteriak saat cahaya spiritual melintas dari tubuhnya, dan dia terbang langsung menuju kota Blood Crow sebagai seberkas cahaya biru. Setelah hanya beberapa kilatan, dia sudah menempuh jarak lebih dari 1000 kaki. Gadis kecil itu buru-buru kembali ke bentuk binatangnya dan dengan cepat mengejar Han Li sebelum menghilang ke dalam tubuhnya. Gelombang serangga yang mendekat bergerak sangat cepat, tetapi Han Li dapat langsung meninggalkannya saat dia terbang secepat yang dia bisa. Anehnya, setelah awan ungu benar-benar melahap kabut hijau, itu mundur seperti air surut dan menghilang dalam sekejap mata. Han Li tidak ada untuk melihat ini, dan dia terus terbang kembali ke kota dengan cara yang mendesak. Pada saat yang sama, dia menilai informasi yang telah dia baca tentang melahap semut iblis, dan ekspresinya semakin gelap. Apa yang terjadi di tempat ini? Pertama, itu adalah gelombang binatang buas kupu-kupu, dan sekarang, bahkan ada gelombang semut iblis yang melahap. Gelombang semut iblis yang melahap adalah salah satu bencana paling dahsyat di alam iblis tetua, itu kekuatan yang tak terhentikan dari alam. Han Li bergumam pada dirinya sendiri dengan cara yang bingung saat dia terbang cepat di udara. Hanya satu Devouring Devilish Hunt hanya sekuat pembudidaya ki kondensasi, tetapi begitu mereka membentuk gelombang semut, mereka benar-benar tak terhentikan karena jumlah mereka yang banyak dan kemampuan bawaan untuk melahap kekuatan spiritual dan iblis ki. Dikatakan bahwa tidak ada yang dapat bertahan hidup setelah gelombang semut seperti itu, dan kemanapun mereka pergi, kematian dan kehancuran pasti akan mengikuti. Gelombang binatang buntut kupu-kupu sudah sangat menakutkan, tetapi bahkan tidak bisa dibandingkan dengan gelombang semut setan yang melahap. Dikatakan bahwa bahkan ada presiden leluhur suci yang terperangkap dalam gelombang semut sebelum menghabiskan semua kekuatan sihir mereka dan pada akhirnya dimakan. Han Li sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri, tapi ini adalah sesuatu yang pasti ingin dia hindari dengan segala cara. Tepat pada saat ini, tembok kota raksasa Blood Crow City memasuki bidang pandangnya di kejauhan, tetapi hatinya segera tenggelam. Pada saat ini, Blood Crow City telah dikelilingi oleh gerombolan binatang dengan ukuran berbeda, dan ada jutaan dari mereka. Binatang buas iblis ini memiliki aura dengan tingkat kekuatan yang berbeda, tetapi yang paling kuat di antara mereka melepaskan tekanan spiritual yang tidak kalah kuatnya dari para raja iblis. Apa yang sangat aneh adalah bahwa alih-alih menyerang kota Blood Crow, semua binatang iblis berkumpul bersama dalam gerombolan sambil dengan panik memeriksa lingkungan mereka dan melepaskan geraman gelisah sesekali. Banyak makhluk iblis telah berkumpul di atas tembok kota, di antaranya adalah penjaga kota, tetapi kebanyakan dari mereka adalah penduduk iblis biasa. Mereka sama sekali tidak mempedulikan binatang iblis di luar batasan,
tetapi mereka juga menatap ke kejauhan dengan ekspresi ngeri, seolah sesuatu yang sangat menakutkan akan muncul. Mungkinkah makhluk jahat di kota sudah sadar akan gelombang semut iblis yang melahap? Sebuah pikiran segera terlintas di benak Han Li setelah melihat ini. Dengan kecepatan luar biasa Han Li hanya butuh beberapa saat untuk terbang di atas gerombolan binatang iblis sebelum menembus batasan tanpa ada upaya untuk menyamarkan dirinya. Pembatasan sama sekali tidak dapat mencegah masuknya dia, dan makhluk jahat di tembok kota agak khawatir melihat ini, tetapi dalam situasi saat ini, tidak ada yang peduli untuk mencoba dan menghentikannya. Jadi, Han Li terbang menuju pusat kota sebagai seberkas cahaya biru. Pada titik ini, Blood Crusader telah jatuh ke dalam kekacauan total, dan seberkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang di udara, dengan jelas menunjukkan bahwa pembatasan penerbangan telah dicabut. Banyak makhluk iblis berkumpul dalam kelompok di dalam kota, dan mereka semua mengadakan diskusi dengan ekspresi muram. Tepat pada saat ini, fluktuasi spasial meletus di dekatnya, dan seberkas cahaya kuning melesat dalam sekejap. Han Li tersendat sedikit sebelum menangkap seberkas cahaya kuning, dan itu segera meledak menjadi semburan api sementara suara patriark keluarga panjang ditransmisikan ke telinganya. Itu hanya pesan singkat, tetapi ekspresi Han Li berubah setelah mendengarnya, dan dia segera terbang menuju sudut kota tertentu. Beberapa saat kemudian, Han Li mendarat di halaman yang tampak biasa saja, dan kepala keluarga panjang, wanita dari keluarga Ye, pria dari keluarga Lin, dan penatua Hui sudah menunggu di sana, tetapi makhluk roh tidak ada di manapun dilihat. Syukurlah kau ada di sini, rekan Taois Han. Jika kau datang lebih lama, kami kemungkinan besar harus pergi tanpamu, kata patriark keluarga panjang dengan suara gembira. Apa yang terjadi? Apakah karena semut iblis yang melahap itu? Jika demikian, tidak perlu panik, dengan kecepatan kita seharusnya bisa lolos tanpa masalah, kata Han Li. Masalahnya adalah Devouring Devilish Hunt telah muncul di sekitar Blood Cross City di semua sisi, dan semua orang di kota tahu bahwa binatang iblis di luar telah terpojok di sini oleh gelombang semut. Seluruh area dalam radius puluhan ribu kilometer sudah dikelilingi oleh gelombang semut, jadi bahkan dengan kekuatan kita harus mengambil resiko yang besar jika kita ingin melarikan diri, kepala keluarga Long Family mendesah. Jadi daerah terdekat ini sudah benar-benar dikelilingi oleh pasang semut. Pantas saja makhluk iblis dan binatang iblis itu bisa hidup berdampingan secara harmonis. Kalau begitu, kita harus segera melarikan diri. Begitu Ratu Semut muncul, Blood Cross City akan benar-benar dikuasai, dan hampir tidak mungkin untuk melarikan diri saat itu, kata Han Li dengan sikap muram. Saya sadar akan hal itu, tetapi sebelum kita pergi, saya memiliki beberapa hal untuk dikatakan. Untuk mencegah gelombang semut agar tidak berfokus dan membanjiri kelompok kami tidak punya pilihan selain berpisah dan melarikan diri ke arah yang berbeda. Dengan betapa menakutkannya semut iblis ini, kemungkinan besar kita hanya akan mencapai keselamatan sejati setelah melarikan diri ke dataran. Datarannya sangat luas, jadi akan sangat sulit bagi kita untuk bertemu lagi. Dengan demikian, tempat kita selanjutnya berkumpul sesuka hati di Illusion Night City, yang terletak tepat di depan Illusion Hall Deserts. Jika kita bisa keluar dari gelombang semut, segera pergi ke kota. Begitu kita sampai di sana, kita bisa mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan kadal iblis berkaki 8 dan Illusion Hall Desert lebih jauh, kata patriark keluarga panjang. Bagaimana jika kita tertunda atau terjebak di suatu tempat dan tidak dapat mencapai kota malam ilusi? Kita tidak bisa mengharapkan mereka yang sampai di sana lebih awal untuk terus menunggu tanpa batas waktu. Pria dari keluarga Lin bertanya dengan alis berkerut. Yakinlah, aku telah mempertimbangkannya juga, dan aku telah memutuskan bahwa kita akan berkumpul di Illusion Night City pada hari yang sama 2 tahun kemudian. Terlepas dari berapa banyak orang yang sampai di sana saat itu, kita akan segera berangkat. Untuk tempat pertemuan yang tepat, kita akan menjadikannya penginapan terbesar di Illusion Night City, jawab kepala keluarga Long Family. 2 tahun sudah cukup selama kita tidak menghadapi kesulitan yang berlebihan di sepanjang jalan. Saya tidak keberatan, Han Li setuju dengan anggukan setelah beberapa saat kontemplasi. Ngomong-ngomong,
Di mana rekan Taois 1000 musim gugur dan yang lainnya? Apa sesuatu terjadi pada mereka? Han Li bertanya. Penampilan aneh muncul di wajah semua orang setelah mendengar ini. Rekan Taois kami dari Spirit Race telah pergi 2 hari yang lalu. Ini adalah slip giok yang ditinggalkan oleh rekan Taois 1000 musim gugur. Lihatlah sendiri, wanita dari keluarga YM menjelaskan sambil melemparkan slip giok putih ke arahnya. Han Li. Senyum masa muncul di wajah patriark keluarga panjang setelah mendengar ini. Begitukah? Biar aku lihat, kata Han Li sambil menangkap slip giok sebelum menyuntikkan perasaan spiritualnya ke dalamnya. Setelah rentang beberapa napas, alis Han Li sedikit berkerut saat dia menarik indera spiritualnya. Jadi rekan Taois 1000 musim gugur dan yang lainnya tiba-tiba harus pergi untuk mengurus masalah yang mendesak. Mereka juga telah mengatur untuk bersatu kembali dengan kita di Illusion Night City, jadi tidak ada masalah di sana. Memang, aku tidak tahu apa masalah mendesak ini, tapi pasti sangat penting bagi mereka untuk pergi begitu tergesa-gesa dan berpisah dari kita. Makhluk roh tidak kalah kuatnya dari kita, jadi kita tidak perlu khawatir tentang mereka. Sekarang, jangan menunda lebih jauh lagi, banyak makhluk iblis sudah mulai melarikan diri dari kota Blood Crow, kata patriark keluarga panjang dengan suara muram saat dia mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Ekspresi Han Li berubah sedikit setelah mendengar ini, dan dia segera melepaskan indera spiritualnya ke segala arah. Benar saja, ribuan makhluk iblis tingkat tinggi telah terpecah menjadi sekitar selusin kelompok dan berangkat dari kota Blood Crow, melakukan perjalanan dengan cepat menuju dataran di kejauhan. Akibatnya, makhluk jahat yang tersisa di kota menjadi semakin tidak nyaman, dan makhluk iblis tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar kota ke segala arah. Dalam sekejap mata, hampir setengah dari penduduk kota Blood Crow telah melarikan diri. Dengan begitu banyak makhluk iblis yang melarikan diri sekaligus, mereka akan memberikan perlindungan yang bagus bagi kita dan secara signifikan meminimalkan risiko yang harus kita tanggung. Namun, sangat aneh bahwa penguasa kota Blood Crow masih belum muncul. Jika dia hadir untuk mengawasi proses, situasinya pasti tidak akan semrawut seperti saat ini, kata pria dari keluarga Lin dengan alis berkerut. Pandangan kontemplatif juga muncul di mata patriark keluarga panjang setelah mendengar ini. Adapun Han Li, ekspresinya tetap sama sekali tidak berubah dan tidak mengkhianati apapun. Setelah itu, mereka tidak menunda lebih lama lagi dan menyelinap keluar kota bersama dengan kelompok besar yang terdiri dari puluhan ribu makhluk jahat. Begitu makhluk jahat ini meninggalkan kota, mereka berpencar menjadi sekitar selusin kelompok yang lebih kecil dan mulai melarikan diri ke arah yang sama. Jelas mereka berharap bisa memanfaatkan potensi lubang di pasang semut. Makhluk iblis ini semua memiliki basis kultivasi yang berbeda, jadi kecepatan mereka secara alami juga bervariasi, dan tanpa ada yang memimpin mereka, mereka dengan cepat menyebar menjadi gerombolan yang tidak terorganisir yang membentang hingga beberapa puluh kilometer. Makhluk iblis tingkat tinggi di depan tidak menunjukkan niat untuk memperlambat dan membentuk kelompok mereka sendiri. Makhluk iblis tingkat rendah dan menengah hanya bisa mengikuti jauh di belakang dan melihat tanpa daya saat makhluk iblis tingkat tinggi menghilang ke kejauhan. Han Li dan yang lainnya tidak bergabung dengan makhluk iblis tingkat tinggi itu. Sebaliknya, mereka terbang dengan santai di antara kelompok kedua. Sekitar 15 menit kemudian, ledakan-ledakan tiba-tiba terdengar di depan, dan awan ungu besar Devouring Devilish Hunt muncul. Di dalam awan semut, semburan ki hitam dan kilat bergemuruh tanpa henti, dilepaskan oleh makhluk iblis tingkat tinggi di depan. Awan semut berukuran lebih dari 100 hektar, tetapi dalam menghadapi serangan dahsyat yang dilepaskan oleh makhluk iblis tingkat tinggi, semut iblis jatuh dari langit dalam gumpalan besar yang terbakar, dan dalam sekejap mata, hampir setengahnya dari awan semut telah dihancurkan. Makhluk iblis di belakang melepaskan tangisan gembira saat melihat ini dan juga bergabung dalam serangan itu. Akibatnya, awan semut iblis ini musnah dalam rentang hanya beberapa napas. Banyak makhluk jahat yang sangat terdorong oleh hal ini, dan mereka mulai berpendapat bahwa semut iblis ini sebenarnya tidak menakutkan seperti yang dikabarkan. Namun, makhluk iblis yang lebih berpengalaman masih memasang ekspresi muram dan segera melanjutkan perjalanan setelah percakapan singkat satu sama lain. Tepat pada saat ini, seluruh langit tiba-tiba redup,
dan lapisan kabut ungu muncul tanpa peringatan sebelum perlahan turun dari atas. Kabut ini dibentuk oleh puluhan juta semut iblis, dan seluruh langit telah berubah menjadi ungu karena jumlahnya yang mengejutkan. Semut jahat ini telah menyembunyikan diri tinggi-tinggi di udara dan menukik untuk mengelilingi semua orang setelah mereka ditunda oleh sekelompok kecil semut iblis. Kami telah disergap. Serang. Kita harus keluar dari sini untuk mendapat kesempatan bertahan hidup. Semua makhluk iblis di bawah langsung terjun ke dalam kekacauan, dan ratusan seberkas cahaya ditembakkan ke berbagai arah. Adapun berapa banyak dari mereka yang benar-benar dapat melarikan diri, itu adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh surga. Kakak Han, Priye, tidak perlu lagi menyamarkan basis kultivasi kita, mari kita berpisah di sini, kata patriark keluarga panjang dengan ekspresi gelap saat dia mengangkat tangan untuk memanggil kano seputih salju, yang langsung diterbangkannya. Penatua Hui dan pria dari keluarga Lin juga terbang ke arah yang berbeda sebagai seberkas cahaya setelah bertukar pandangan. Rekan Taois Han, aku akan pergi ke depan, kata wanita dari keluarga YS sambil tersenyum, dan dia melepaskan semburan cahaya 5 warna, yang berubah menjadi proyeksi Phoenix 5 warna yang menyapu tubuhnya sebelumnya menghilang ke udara tipis. Detik berikutnya, proyeksi Phoenix berwarna api muncul kembali beberapa ribu kaki jauhnya, lalu menghilang setelah kilatan lain. Han Li menghela nafas pelan saat melihat ini, dan dia membuat segel tangan, di mana sepasang sayap tembus pandang muncul di punggungnya di tengah sambaran petir yang keras. Dengan kepakan sayap itu, dia berubah menjadi benang cahaya biru dan putih yang melesat ke kejauhan, dan dia juga menghilang dari pandangan hanya setelah beberapa kilatan. Dengan demikian, mereka semua telah berpisah dan berpisah, memisahkan diri dari makhluk iblis. Mereka semua memiliki kekuatan yang sebanding dengan Raja Iblis, jadi mereka secara alami jauh lebih cepat daripada makhluk iblis kelas tinggi rata-rata. Bahkan sebelum lautan semut di atas telah sepenuhnya turun, Han Li dan yang lainnya sudah bergegas keluar dari bawah mereka dan terbang dengan cepat. Adapun makhluk iblis di belakang mereka langsung dibanjiri oleh awan ungu, dan rangkaian ledakan keras mulai terdengar sekali lagi. Han Li terbang hampir 20.000 kilometer sebelum ekspresinya sedikit berubah, dan dia tiba-tiba berhenti saat dia mengalihkan pandangannya ke depan dengan senyum masam di wajahnya. Beberapa puluh kilometer jauhnya, awan ungu lain muncul, dan dengan cepat melonjak ke arahnya. Sepertinya aku harus menerobos masuk, kuharap aku tidak menarik perhatian Ratu Semut, Han Li bergumam pada dirinya sendiri saat dia membuat segel tangan, dan dia dengan lembut mengepakkan sayapnya untuk menyulap serangkaian bola petir biru seukuran kepalan tangan, yang semuanya meledak membentuk formasi petir perak yang berukuran beberapa puluh kaki di bawahnya. Petir yang keras terdengar saat busur petir yang tak terhitung jumlahnya muncul dari formasi, dan Han Li meneriakkan sesuatu sambil membuat serangkaian segel tangan, setelah itu dia tiba-tiba menghilang dari pusat formasi. Di dalam lautan semut yang dekat dengan 1000 kilometer jauhnya, formasi petir yang sama muncul kembali, dan ular petir perak melintas dalam hiruk-pikuk, menghancurkan sepetak besar semut jahat di dekatnya. Namun, lebih banyak semut jahat berkumpul dari semua sisi dan mulai melahap kilat yang berkedip. Dalam sekejap mata, area petir telah menyusut menjadi lebih dari setengah dari area aslinya, dan berada di ambang kehancuran. Tepat pada saat ini, Han Li muncul di tengah formasi di tengah ledakan yang bergemuruh, dan begitu dia muncul, dia melemparkan pandangan dingin ke sekelilingnya sambil dengan cepat menyapu lengan baju di udara. 72 pedang biru kecil ditembakkan secara serempak, lalu membentuk pelindung pedang yang melindunginya dari semua sisi. Formasi petir akhirnya dihancurkan, dan Devouring Devilish Hunt yang tak terhitung jumlahnya datang melonjak menuju Han Li. Han Li tetap benar-benar tanpa ekspresi, tetapi penghalang pedang di sekelilingnya tersebar menjadi rangkaian bunga lotis biru, langsung merobek ribuan semut iblis yang memakan menjadi daging cincang dan mencegah mereka mendekati Han Li. Namun, ekspresi Han Li segera menjadi gelap karena dia bisa merasakan bahwa beberapa kekuatan spiritual di dalam pedang terbang telah menghilang, itu jelas telah dimakan oleh semut iblis yang melahap sebelum mereka dibunuh. Jumlah kekuatan spiritual yang telah dilahap hampir dapat diabaikan, tetapi seiring waktu, semuanya akan bertambah.
Segera setelah itu, Han Li membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola api perak, yang berubah menjadi Fire Raven perak yang berukuran sekitar 10 kaki dan mulai terbang di sekitarnya. Ini tidak lain adalah roh yang melanda api surgawi. Pada titik ini, Fire Raven telah mengembangkan sedikit sifat spiritual, jadi bahkan tanpa memerlukan instruksi apapun dari Han Li, ia melebarkan sayapnya dan mengirimkan bulu yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah, yang berubah menjadi seberkas cahaya biru yang jatuh ke lautan semut. Garis-garis cahaya perak ini kemudian meledak menjadi nyala api perak yang membakar di dalam lautan semut, dan setiap semut iblis pemakan yang bersentuhan dengan sedikit pun dari api perak ini langsung menguap. Dengan demikian, kantong ruang kosong yang berukuran beberapa kilometer terbuka di dalam lautan ungu semut. Han Li menunjuk satu jari ke depan, dan gumpalan api perak kembali menjadi bulu yang tak terhitung jumlahnya yang kembali ke Fire Ravens. Namun, ekspresinya kemudian segera berubah sedikit karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa beberapa energi di dalam api surgawi yang melanda roh juga telah hilang. Api ini mampu membunuh semut iblis yang melahap dengan mudah, tetapi jelas tidak bisa menghindari energinya dimakan juga. Han Li secara alami tidak mau mengeluarkan energi dari api surgawi yang melanda jiwa, jadi dia hanya bisa menyapu lengan baju di udara untuk melepaskan semburan cahaya biru yang menyimpan Fire Raven perak pergi lagi. Selama penundaan singkat ini, kantong ruang di sekitarnya langsung diisi oleh melahap semut iblis lagi, dan mereka terus menerkam ke arah Han Li dengan kekuatan ganas. Pada kesempatan ini, Han Li membuat gerakan mencengkeram, dan semburan cahaya abu-abu dan gumpalan api glasial 5 warna keluar dari tubuhnya, lalu menyapu ke segala arah sebagai gelombang besar. Di hadapan cahaya abu-abu, semut iblis berubah menjadi debu, sementara api glasial 5 warna membekukan ribuan demi 1000 semut jahat menjadi bongkahan es 5 warna yang jatuh dari langit. Namun, setelah Han Li menarik kedua jenis kemampuan ini, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas lagi. Setelah itu, dia tidak melakukan eksperimen lebih lanjut dan terbang ke arah tertentu saat seberkas cahaya biru dengan pedang Azure Bambo Cloud Sword mengukir jalan untuknya. Setelah pedang terbangnya, bangkai semut iblis yang tak terhitung jumlahnya ditinggalkan, dan dia tidak terbang lebih lambat dari yang dia lakukan tanpa halangan apapun. Namun, kecepatan dia mengeluarkan kekuatan sihir telah dipercepat sedikit. Meskipun itu hanya sejumlah kecil pengeluaran kekuatan sihir ekstra, itu akan menjadi sesuatu yang signifikan dalam jangka waktu yang lama. Namun, dia memiliki kekuatan sihir yang jauh lebih unggul dari makhluk lain dari basis kultivasi yang sama, jadi itu tidak akan menjadi perhatian untuk waktu yang lama. Dengan pemikiran tersebut, Han Li tiba-tiba mengecilkan garis biru pedangki yang terbang di sekelilingnya dari lebih dari 100 kaki menjadi hanya sekitar 10 kaki, lalu terjun lebih dulu ke dalam lautan semut dan benar-benar dibanjiri hanya setelah beberapa kilatan. Sementara itu, makhluk jahat lainnya di tempat lain juga terjun ke gelombang semut. Semua jenis harta karun iblis dipanggil, dan sejumlah besar kemampuan jahat mendatangkan malapetaka, menghancurkan kawanan besar semut jahat. Namun, untuk makhluk iblis tingkat rendah, upaya mereka sia-sia, dan mereka akan dengan cepat menghabiskan kekuatan sihir mereka sebelum dimangsa, tetapi dalam menghadapi semut iblis yang mendekat ini, mereka tidak punya pilihan selain melawan dengan panik. Mereka yang telah mencapai jiwa yang baru lahir dapat bertahan selama sekitar setengah hari atau bahkan sehari penuh, dan untuk tahap transformasi dewa dan tahap temperin spasial iblis, mereka dapat bertahan beberapa hari atau bahkan selama setengah bulan melawan iblis serangan tanpa henti semut. Ada sejumlah besar makhluk iblis dan binatang iblis yang melarikan diri dari kota Blood Crow, dan gelombang semut tidak dapat menjebak mereka semua, jadi masih ada harapan bagi beberapa dari mereka untuk melarikan diri. Beberapa jam kemudian, makhluk iblis tingkat rendah akhirnya menghabiskan kekuatan sihir mereka satu demi satu. Kemampuan dan harta jahat mereka mulai gagal, dan tangisan mengerikan terdengar satu demi satu. Setelah setengah hari, hanya mereka yang berada di atau di atas Nascent Soul Stage yang masih tersisa. Karena fakta bahwa makhluk iblis dan binatang buas telah melarikan diri ke segala arah, gelombang semut terpaksa dibagi menjadi beberapa puluh bagian dan secara bertahap meluas bersama mangsanya.
Jutaan kilometer jauhnya dari Blood Cross City, ada 6 makhluk iblis terbang melalui awan besar semut iblis. Mereka terdiri dari 5 pria dan seorang wanita, dan salah satu pria jahat melepaskan api yang membakar, sementara yang lain memancarkan gumpalan ki glasial putih. Semua semut jahat yang mendekati mereka entah dibakar menjadi debu atau dibekukan menjadi bongkahan es. Sedangkan untuk wanita iblis, dia memiliki cermin kuno hitam pekat melayang di atas kepalanya, dan bola cahaya biru keluar dari cermin, lalu meledak untuk memaksa kembali semut iblis yang mendekat. Ketiga makhluk iblis ini tidak lain adalah anggota keluarga Hai yang telah mencegat Han Li beberapa hari yang lalu. Adapun 3 pria iblis lainnya, mereka tampaknya berusia 40-an dan memiliki kemiripan satu sama lain, dengan jelas menunjukkan bahwa mereka memiliki hubungan darah. Ketiga pria iblis ini tidak menggunakan harta benda iblis, tetapi ki hitam pekat yang mereka bayangkan menyapu semut jahat yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Keenam makhluk jahat ini berada di tahap tempering tata ruang, dan mereka menerobos lautan semut sejauh beberapa ratus kilometer dalam sekejap mata. Jumlah semut mulai berkurang secara bertahap di depan, dan tampaknya mereka telah mencapai tepi. 6 makhluk iblis secara alami sangat senang melihat ini, tetapi pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi. Satu sisi lautan semut iblis tiba-tiba terbelah, dan lebih dari 100 semut besar bergegas keluar, yang masing-masing berukuran sekitar 10 kaki. Semut-semut ini seluruhnya berwarna hijau dengan sayap tembus pandang di punggungnya, mereka sangat mengancam untuk dilihat. Begitu mereka muncul, mereka segera menerkam ke arah 3 pria iblis terkait. Awas, sesama Taois, semut iblis yang bermutasi itu jauh lebih kuat daripada semut iblis pemakan yang normal. Wanita iblis itu berteriak saat ekspresinya berubah drastis. Hati ketiga pria iblis itu tersentak saat mendengar ini, dan mereka segera menggabungkan kekuatan mereka, melepaskan semburan ki jahat yang berubah menjadi wirm hitam sebelum terbang menuju semut raksasa. Sebagai pembalasan, semut raksasa membuka mulut mereka untuk mengeluarkan bola cairan ungu, yang semuanya mengenai wirm hitam dengan akurasi yang tepat. Suara gemuruh yang tumpul terdengar, dan asap kuning mengepul dari bagian tubuh wirm hitam yang telah diserang. Itu langsung menyusut hampir setengah dari ukuran aslinya, tetapi semut raksasa terus mengeluarkan lebih banyak cairan ungu, yang sebagian besar ditujukan pada 3 pria iblis pada kesempatan ini. Ekspresi ketiga pria iblis itu berubah sedikit saat melihat ini, dan salah satu dari mereka membuka mulutnya untuk mengeluarkan perisai miniatur yang berukuran beberapa inci, lalu segera menyuntikkan kekuatan sihirnya ke dalamnya. Perisai itu langsung membengkak menjadi perisai putih raksasa yang tingginya beberapa puluh kaki. Permukaan perisai itu sangat bergelombang dan tidak mulus, dan telah diperhalus menggunakan tulang putih yang tak terhitung jumlahnya. Setelah injeksi kekuatan sihir, pola iblis hitam muncul di permukaan perisai, membentuk penghalang cahaya hitam di depan 3 pria iblis itu. Bola cairan ungu menghantam penghalang hitam seperti hujan, dan asap putih membubung dengan hiruk-pikuk. Penghalang cahaya hitam segera mulai bergetar hebat, dan itu dengan cepat menyusut dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Pinjamkan aku bantuanmu, aku tidak bisa menghentikan mereka sendiri. Pria yang memanggil perisai berteriak dengan ketakutan. 2 pria iblis lainnya segera bergegas ke arahnya sebelum masing-masing meletakkan tangan di salah satu bahunya. Semburan ki hitam segera melonjak di sepanjang lengan mereka ke tubuh pria itu seolah-olah ki yang jahat memiliki kehidupannya sendiri. Penghalang cahaya yang bergetar langsung diperkuat, tetapi ketiga pria itu mengeluarkan kekuatan sihir dengan kecepatan yang mengkhawatirkan dan tidak dapat melakukan pembalasan apapun. Rekan Taois Hai, tolong pinjamkan kami bantuanmu, salah satu pria jahat buru-buru memohon. Yakinlah, sesama Taois, aku akan segera menyingkirkan semut iblis yang bermutasi ini. Wanita iblis itu menjawab sebelum menunjuk ke cermin kuno di atas. Cermin itu berputar di tempat sebelum membalikan permukaannya ke arah semut iblis raksasa, seolah-olah hendak melepaskan suatu jenis serangan. Tepat pada saat ini, semut iblis di arah lain berpisah, dan 500 hingga 600 semut biru tambahan bergegas keluar dari lubang itu. Ekspresi wanita iblis berubah drastis setelah melihat ini,
dan dia segera beralih ke segel tangan yang berbeda, di mana cermin kuno itu berubah menjadi bola cahaya biru yang menyapu tubuhnya sebelum terbang sebagai seberkas cahaya spiritual. Tidak hanya dia meninggalkan 3 pria iblis yang terperangkap, dia bahkan meninggalkan 2 bawahannya sendiri. Kedua pria dari keluarga Hai juga cukup khawatir melihat ini, dan mereka melarikan diri ke kejauhan sebagai seberkas cahaya juga, meninggalkan 3 pria iblis yang putus asa di belakang untuk mengutuk rekan pengkhianat mereka. Pemandangan serupa juga terjadi di banyak tempat lain, dan kemunculan semut iblis bermutasi tingkat tinggi ini dengan cepat mengejar kejatuhan banyak makhluk iblis yang tersisa. Semua makhluk iblis tingkat tinggi yang mampu bertahan sejauh ini memiliki kemampuan khusus atau harta yang dapat mereka gunakan untuk melindungi diri mereka sendiri atau memiliki keberuntungan yang luar biasa. Adapun kelompok Hanli dan segelintir makhluk iblis setingkat Raja Iblis dan binatang buas, mereka mampu mengukir jalan melalui gelombang semut untuk diri mereka sendiri melalui kekuatan masing-masing. Meski begitu, Devouring Devilish Hunt tidak berniat membiarkan orang yang tersisa melarikan diri. Jika sedikit saja rasa puas diri muncul, para penyintas yang tersisa akan segera tersapu oleh gelombang semut dan dipaksa untuk berjuang untuk hidup mereka lagi. Dengan demikian, 1 hari berlalu demi hari, dan hanya setelah setengah tahun, gelombang semut setan yang melahap secara bertahap mulai bubar. 7 atau 8 kota di pinggiran padang rumput telah dihancurkan, dan ratusan juta makhluk jahat telah dimangsa oleh semut iblis. Ini adalah babak yang mengerikan dalam sejarah bagi semua makhluk jahat di daerah tersebut, dan reputasi buruk melahap semut iblis semakin diperkuat. Setahun kemudian, seberkas cahaya biru terbang di atas hutan hitam yang dipenuhi pepohonan besar. Hampir 10 kilometer di belakang seberkas cahaya biru itu adalah sekawanan burung bapak merah yang mengejar dalam pengejaran. Cahaya biru berhenti sejenak, dan beberapa puluh garis pedangki ditembakkan dari dalamnya, membelah selusin burung merah tua di garis depan menjadi 2. Segera setelah itu, seberkas cahaya biru terus berlanjut, dan burung-burung merah tua lainnya melepaskan beberapa jeritan amarah, tapi tidak berani mengejar seberkas cahaya biru itu lebih jauh. Hanya setelah terbang hampir 10.000 kilometer barisan cahaya biru melambat sedikit, dan di dalam cahaya biru itu, Hanli menilai kristal merah seukuran kepala dengan senyuman saat dia bergumam pada dirinya sendiri, ini potongan yang cukup besar dari Wind Flame Crystal, saya yakin itu akan sangat berguna bagi saya di masa depan. Tanda petik ganda buka. Selama beberapa tahun terakhir, dia terus bepergian, dan hanya setelah memasuki dataran dia benar-benar berhasil menyingkirkan semut iblis yang memakan. Setelah itu, dia melakukan perjalanan langsung menuju Illusion Hole Desert seperti rencana yang telah diputuskan semua orang. Dataran ini adalah tempat yang sangat berbahaya bagi makhluk iblis normal, tetapi Hanli secara alami tidak peduli, dan di sepanjang jalan, dia telah menemukan banyak bahan dan obat-obatan roh yang sangat langka di alam roh, yang secara alami sangat menyenangkan baginya. Setelah mengambil sepotong besar Wind Flame Crystal dari dalam lembah, dia segera ditemukan oleh kawanan burung iblis merah tua itu, dan dia hanya berhasil menakut-nakuti mereka setelah dikejar selama setengah hari. Cahaya spiritual melintas dari tangan Hanli saat dia menyimpan Wind Flame Crystal dan melanjutkan perjalanannya. Setengah hari kemudian, dia tiba di tepi hutan, dan lautan tak terbatas muncul di kejauhan. Alis Hanli berkerut sedikit saat melihat ini, tetapi ekspresinya kemudian sedikit berkurang setelah sampai pada kesadaran bahwa ini kemungkinan besar adalah laut pedalaman dibandingkan dengan laut yang sebenarnya, jadi tidak akan ada sedekat mungkin dengan banyak makhluk jiwa laut di dalamnya. Titik. Cahaya biru menyala, dan Hanli terbang langsung ke laut, menempuh jarak lebih dari 10.000 kaki hanya dengan beberapa kilatan. Tiba-tiba, seberkas cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya meletus dari air, meluncur langsung ke arah Hanli. Ekspresi Hanli tetap tidak berubah saat dia menyapu lengan baju ke bawah, melepaskan semburan cahaya abu-abu yang berubah menjadi benang abu-abu biru tipis yang tak terhitung jumlahnya, yang menusuk semua garis cahaya biru yang mendekat. Ikan biru seukuran ibu jari mulai turun hujan dari langit. Ikan ini tidak memiliki sisik, dan kepala mereka sangat panjang dan setajam pisau, memberikan penampilan yang sangat aneh.
Han Li membunuh ratusan ikan ini hanya dengan satu serangan, tetapi lebih banyak dari mereka yang keluar dari air laut. Han Li mengangkat alisnya saat dia melepaskan lebih banyak benang abu-abu dari lengan bajunya, membunuh semua ikan terbang yang mendekat. Dalam sekejap mata, puluhan ribu ikan biru ini telah dibunuh, dan kebrutalannya tampaknya telah menimbulkan ketakutan di hati kelompok ikan ini karena tidak ada lagi seberkas cahaya biru yang melompat ke arahnya. Han Li dengan tenang menjentikan pergelangan tangannya, dan benang abu-abu tipis kembali menjadi semburan cahaya yang kembali ke lengan bajunya. Pada saat yang sama, dia mempercepat sedikit saat dia melakukan perjalanan lebih dalam ke laut, dan beberapa jam kemudian, matahari yang jahat telah terbenam dan hari telah bertransisi menjadi malam. Jauh di bawah laut, serangkaian aura kuat mulai muncul, dan Han Li kadang-kadang bisa melihat anggota badan dari beberapa binatang laut yang sangat besar muncul di permukaan laut. Alisnya sedikit berkerut, dan dia memutuskan bahwa tidak bijaksana untuk terus bepergian sepanjang malam. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu takut pada monster jiwa nokturnal yang kuat, tapi secara alami yang terbaik adalah menghindari masalah sebanyak mungkin. Selain itu, dia telah melakukan perjalanan selama lebih dari 10 hari tanpa istirahat yang cukup, jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk beristirahat dan memulihkan diri. Dengan pemikiran tersebut, dia segera melepaskan indera spiritualnya untuk memindai area dengan radius hampir 1000 km. Tak lama kemudian, dia tiba-tiba berubah arah, dan bintik hitam segera muncul di permukaan lautan di kejauhan. Setelah mendekati titik hitam itu, Han Li dapat mengidentifikasinya sebagai sebuah pulau yang berukuran beberapa puluh kilometer. Ada beberapa gunung di pulau itu yang tingginya lebih dari 10.000 kaki, dan seluruh pulau diselimuti lapisan kabut. Mata Han Li menyipit sedikit saat dia dengan cepat menyapu perasaan spiritualnya ke seluruh pulau, lalu segera turun ke arahnya. Beberapa saat kemudian, cahaya biru surut, dan Han Li muncul di tengah-tengah salah satu gunung, di mana pintu masuk ke sebuah gua besar terbentang. Han Li melirik ke gua sebelum menyapu lengan baju di udara, dan pedang biru kecil ditembakkan ke dalam gua dalam sekejap. Beberapa saat kemudian, raungan mengerikan yang bergemuruh terdengar dari dalam gua sebelum tiba-tiba terdiam setelah pekikan tajam. Gua itu sangat panjang, dan hanya setelah melakukan perjalanan sekitar 500 hingga 600 kaki barulah Han Li tiba di daerah yang lebih luas. Ada sejenis jerami tak dikenal yang tersebar di lantai gua, di atasnya terdapat dua bagian bangkai binatang buas yang mirip terenggiling. Han Li menyalakan percikan api ke arah bangkai binatang itu, dan nyala api langsung menyala, membakar bangkai dan jerami menjadi abu. Dengan demikian, seluruh gua menjadi sangat bersih. Baru kemudian Han Li berjalan ke tengah gua sebelum duduk, dan setelah beberapa saat merenung, dia melepaskan 4 batu bata tembus pandang dari gelang penyimpanannya di tengah kilatan cahaya putih. Ini tidak lain adalah batu bata suci yang dia peroleh dari Blood Cross City Lord setahun yang lalu. Ini bukan pertama kalinya Han Li memeriksanya, dan dia mengangkat tangan dengan cara yang terlatih dengan baik, melepaskan 4 busur petir emas dari tangannya, yang lenyap menjadi 4 batu bata dalam sekejap. Keempat batu bata itu langsung membengkak menjadi lebih dari 10 kali ukuran aslinya, membentuk 4 dinding tembus pandang besar dengan teks hitam keunguan tertulis di atasnya. Cahaya biru melintas di mata Han Li, dan dia mulai dengan hati-hati memeriksa teks ini. Hanya setelah 1 jam Han Li menarik pandangannya, dan dia terdiam kontemplatif. Seperti yang diharapkan dari leluhur suci yang sangat terkenal di alam iblis penatua, seni kultivasi yang ditinggalkan oleh Keling benar-benar hebat. Sayang sekali dia sudah berkembang sejauh ini dalam Provenance Through the Fields-nya. Jika tidak, dia akan tergoda untuk beralih ke seni kultivasi utama yang berbeda. Meski begitu, seni kultivasi dan teknik rahasia yang terekam pada 4 batu bata suci sangat menggelitiknya, dan bahkan ada 2 atau 3 yang bisa ia kembangkan saat itu juga. Tiba-tiba, Han Li membuat beberapa gerakan mencengkeram, dan 4 batu bata suci segera mengatur diri mereka sendiri menjadi satu baris di depannya. Setelah itu masing-masing batu bata mulai melepaskan pilar cahaya yang hidup. Keempat pilar cahaya itu tumpang tindih, dan peta berukuran beberapa puluh kaki diproyeksikan ke permukaan batu gua.
Peta itu dijelaskan dengan sangat jelas, dan di tengah peta terdapat simbol aneh yang menggambarkan naga hitam dengan satu tanduk di kepalanya. Han Li menilai peta itu dengan ekspresi kontemplatif, dan setelah beberapa lama, dia menyapu lengan baju ke depan untuk melepaskan semburan cahaya biru yang menyimpan 4 batu bata suci kembali ke gelang penyimpanannya. Akibatnya, peta di dinding secara alami juga menghilang, dan Han Li menghela nafas pelan saat dia kembali diam dalam kontemplasi. Begitu dia melarikan diri dari Devouring Devil's Hunt, dia mulai mempelajari 4 batu bata suci ini. Hanya butuh beberapa hari baginya untuk menguraikan cara mereka bekerja dan menyusun peta harta rahasia Keling. Sayangnya, peta tersebut tampak sangat detail, tetapi tidak memberikan konteks apapun untuk lokasi yang digambarkannya. Untuk orang luar seperti Han Li, Elder Devil Realm adalah tempat yang sangat asing, jadi dia tidak tahu persis di area mana harta rahasia itu disembunyikan. Han Li telah membeli beberapa peta dari Blood Cross City, tetapi kebanyakan dari mereka hanya peta umum dari seluruh alam iblis penatua dengan hampir tidak ada peta wilayah tertentu yang dapat ditemukan. Karena itu, satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah mencoba membeli lebih banyak peta dari kota-kota yang dia lewati untuk melihat apakah dia dapat menemukan lebih banyak petunjuk. Dengan tingkat kekuatannya saat ini, dia tidak benar-benar harus menemukan harta rahasia Keling, tetapi selama itu tidak menghalangi tujuan utamanya, dia pasti tidak akan menentang untuk melacak harta karun itu. Setelah beberapa saat kontemplasi, Han Li mengesampingkan masalah ini untuk saat ini dan membuat segel tangan, di mana lapisan sisik emas muncul di kulitnya, dan proyeksi Provenance True Devil muncul di belakangnya. Proyeksi itu membuka keenam matanya, lalu membuat segel tangan yang aneh dengan masing-masing dari 6 tangannya. Sementara itu, Han Li membalikkan tangan untuk menghasilkan setumpuk pelat formasi dengan warna berbeda, dan dia menjentikan pergelangan tangannya untuk mengirim mereka terbang di udara saat beberapa puluh bola cahaya spiritual, yang semuanya segera menghilang ke ruang sekitarnya di dekatnya. Detik berikutnya, cahaya 5 warna melintas di bawahnya, dan formasi yang berukuran beberapa puluh kaki muncul bersamanya tepat di tengahnya. Cahaya melintas di dalam formasi, dan ada tanda emas yang sangat dalam tertulis di atas formasi. Han Li menjentikan jarinya ke arah formasi tanpa ekspresi, dan 7 atau 8 batu roh kelas atas mendarat di dalamnya dalam sekejap. Dia kemudian membuat segel tangan sebelum melepaskan teriakan rendah yang menggelegar, dan seluruh formasi mengeluarkan suara mendengung, lalu membentuk penghalang cahaya 5 warna yang benar-benar membanjiri tubuhnya. Ki iblis samar di udara langsung dipaksa keluar dari formasi, dan pada saat yang sama, semburan ki spiritual murni muncul di dalam penghalang cahaya. Han Li menarik napas dalam-dalam saat ekspresi senang muncul di wajahnya, dan dia membuat segel tangan yang aneh saat mata vertikal hitam tinta muncul di gelabelanya. Semburan nyanyian yang tidak bisa dibedakan terdengar di dalam formasi, dan 3 wajah proyeksi iblis sejati mengadopsi ekspresi gembira, marah, dan sedih, sementara tubuhnya mulai berkedip tak menentu. Pada saat ini, rune perak seukuran kacang mulai melonjak keluar dari tubuh Han Li, dan pada awalnya, hanya ada beberapa puluh rune ini. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak rune perak mulai muncul sebelum membengkak sebesar kepalan tangan manusia saat mereka berputar di dalam penghalang cahaya. Pada saat yang sama, tubuh Han Li berangsur-angsur mulai berubah seterang batu giok, dan sisik di kulitnya menghilang ke dalam tubuhnya sebagai serangkaian rune emas. Raungan rendah terdengar saat rune perak di dalam penghalang cahaya berubah menjadi benang perak berkilauan yang tak terhitung jumlahnya, yang melesat ke arah Han Li seperti hujan lebat.